Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saya yakin kita semua yang hadir di sini bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau memuliakan nama Tuhan, kita memuji, menyembah Dia. Kita mau bersatu hati, kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Untuk kasih setiamu yang begitu besar Tuhan. Untuk kesehatan yang kau berikan bagi kami. Perlindunganmu, pertolonganmu yang begitu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami undang kau untuk hadir dalam ibadah ini ya Bapak. Memberkati ibadah ini Tuhan. Dan kami siap untuk memuji, memuliakan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Mari kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak berjanji bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah baris kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Ya Tuhanku, aku hendak berjanji bagimu
selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan, kepadamu. Haleluya. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena yang kami renungkan. yang ku renungkan. Yes Lord. Setiap waktu. Haleluya. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Oh, Tuhan. si manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari Hope Church. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian Dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena inilah yang kami renungkan kebaikan-Mu. Inilah yang ku renungkan. Oh, haleluya. Setiap Nyanyian pujian dari setiap hati kami. Yes. nyanyian pujian Dan pengagungan kepadamu. Manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena dan hatiku dan hatiku hatiku bersuka padamu. Haleluya. Hati kami bersuka karena kebenaran
kebesaran-Mu, karena kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab nama-Mu besar, oh Yesus. Tinggikan nama Tuhan, mari besarkan namanya. Sebab Dialah yang layak disembah, Dia yang layak diagungkan, Dia yang layak ditinggikan. Yesus, Yesus namanya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Besar kuasa-Mu, besar nama-Mu, Allah yang mulia, ajaib perkasa. Setiap perbuatan-Mu, setiap perlindungan-Mu, oh, kami memuji kebaikan-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Yesus, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Yes. Sembah, sembah, oh, sembah Yesus. Hiaralarabaka, yes. Oh, church memuji Tuhan, oh, church menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sekiara larabakas, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Sekiara larabakas, nama-Mu besar Yesus. Oh, sekiara larabakas. Yes. Oh, hallelujah. Let every heart praise Him. Let every heart sing praise. Jesus. I sing praises to your name. Yes. Oh Lord, praises to your name. Lord, hope church. Oh Lord, For your reign is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your reign is great and greatly to be praised. Praises to your name. oh Lord, Praises to your name. For your name is great and greatly to be praised. Come on, Hope Church, I sing praises. Praises To your name. oh
great and greatly to be praised. I sing praises. Yes. Hallelujah. Praises to your name, Lord. Yes. For your name is great and greatly to be praised. Oh, I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Oh, once more, sing it out. For your name is great. Hey, for your name is great and greatly to be praised. Oh, sorakan haleluya. Haleluya. Bapak saudara, dalam kondisi apapun, kondisi mungkin yang lagi sulit, penuh dengan tantangan, tapi kita tahu, kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita, amin. Di setiap musim kehidupan kita, di setiap tahun Tuhan selalu ada bagi kita. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menjera akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menjera akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Bapak saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menjera akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku.
Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak bergerak akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara. Waktu selanjutnya saya kepada hambanya Pak Hendrik Timadius. Ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih, terbatas kasih, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tuhan, terima kasih Yesus. di seluruh musim kehidupan kami, baik di lembah maupun di puncak, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dekat, bahkan sangat dekat. Mati buat kami, hidup di dalam kami. Amin Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang panggil kami pagi hari ini untuk mendekat kepadamu, mendengarkan firman-Mu. Kami rindukan ya Tuhan, setiap perkataan firman Tuhan. Kami haus, kami lapar. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, biarlah firman Tuhan diberitakan di tempat ini. Nothing more and nothing less. Yes. Tidak lebih, tidak kurang. Hanya firman-Mu ya Tuhan. Dan kami Amin. tahu firman Allah ketika kami dengar itu akan membangkitkan iman setiap kami. Amin. Itu yang kami rindukan saat ini ya Tuhan. Berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Sepakat sama-sama katakan Amin. amin. Berikan tepuk tangan Haleluya. buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ucapkan shalom. Ya. Terima kasih untuk Pastor Nathan, Pastor Lina. Saya anggap tempat ini adalah my home. Boleh ya? Oke, boleh kita katakan sama-sama senang ada di rumah. It's good to be home. Ya, senang ada di rumah. Oke. Karena di rumahlah kita punya yang namanya hope, ya. Nah, pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang masa depan dan pengharapan. A future and a hope. Masa depan dan pengharapan, ya. Saya mau ambil kisah tentang pengharapan, kisah tentang
masa depan dari sebuah cerita yang paling kelam yang pernah dialami oleh umat Tuhan. Tidakkah itu agak sedikit ironis ya? Kisah untuk membangkitkan pengharapan justru adalah kisah yang paling kelam yang pernah dialami oleh umat Tuhan. Saudara, di dalam Yeremia pasal 29, umat Tuhan mengalami, umat Israel pada waktu itu mengalami sebuah momen yang paling mengerikan yang pernah mereka alami sebagai sebuah bangsa. Saudara, kita tahu ya, semua bangsa itu pasti ada momen yang paling kelam. Indonesia pernah ngalamin, Amerika pernah ngalamin, Israel pernah mengalami. Saudara, pada waktu itu Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, tidak dengerin Tuhan. Bangsa yang menggantikan Allah yang hidup dengan berhala-berhala. Mereka ditegur, Tuhan kirim nabi berulang-ulang untuk mengingatkan mereka. Mereka tidak berubah, mereka tetap berontak. Oleh karena itu Tuhan mengizinkan satu kekuatan dunia namanya kerajaan Babilonia, superpower dunia pada saat itu, untuk datang menyerbu kota Yerusalem. Mereka bukan hanya membunuh banyak orang, menghancurkan kota Yerusalem. Mereka juga menghancurkan tempat yang paling sakral di Yerusalem. Apa itu? Bait Allah. Bait Allah dihancur leburkan oleh pasukan Babilonia. Saudara, jadi pada waktu itu dan kemudian orang-orang Israel ini kotanya hancur, bait Allahnya hancur, identitas kebangsaan hancur, identitas rohani hancur, mereka dibuang, dijadikan tawanan dan dibuang ke Babel. Nah, bukankah ini cerita yang kelihatannya hopeless, ya? Cerita yang sangat menyedihkan, cerita yang sangat mengerikan. Tetapi sesuatu terjadi. Tuhan kirim surat lewat Nabi Yeremia kepada orang-orang yang hidupnya sudah hancur, kepada orang-orang yang sedang ditawan di Babel. Nah, isi suratnya seperti ini. Saya tahu saudara-saudara yang hadir di dalam ibadah hari ini udah gak punya emotional attachment kepada benda yang namanya surat ya. Kalau generasi kami beda, generasi saya atau Pastor Nathan. Surat fisik, surat yang di kertas, kita buka amplopnya, kita lihat, kita baca dengan berdebar-debar gitu kan ya. Nah, ini generasi ini udah gak ngalamin yang seperti itu kan ya. Ada gak yang baca WA berdebar-debar? Gak ada ya. Oke, jadi sayang banget itu udah gak ngalamin. Kami ngalamin buka surat, lihat amplopnya udah ketahuan nih siapa yang ngirim ya. Buka suratnya berdebar-debar gitu. Berdebar-debar bukan takut tapi penuh dengan gelora gitu ya. Oke. Nah, jadi bayangin sekarang umat Tuhan yang lagi terpuruk, umat Tuhan yang lagi dibuang, dikirimin surat sama Tuhan. Wow, luar biasa nggak itu? Ya, oke. Nah, jadi hari ini tema khotbah tentang a future and a hope ini saya ambil dari Tuhan tulis apa di dalam surat itu, gitu ya. Kita mau baca dulu nih, Yeremia 29 ayat 11 ini salah satu isi surat itu ya saudara. Kita baca sama-sama ayat ini, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Di dalam English Standard Version dikatakan begini, untuk memberikan kepadamu a future and a hope, memberikan kepadamu sebuah masa depan dan sebuah pengharapan. Tidakkah ini luar biasa? Kalau saudara tahu background dari ceritanya ya, luar biasa ini saudara ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Tuhan memberikan sebuah pengharapan
dan memberikan sebuah masa depan untuk orang-orang yang kelihatannya udah gak punya masa depan dan gak punya pengharapan. Nah, kita mau lihat satu persatu isi surat Tuhan. Bagaimana di dalam surat itu Tuhan step by step kasih sebuah proses supaya Israel bisa melihat masa depan dan bisa melihat pengharapan. Siapa yang setuju dengan saya hari ini? Pengharapan itu benda yang langka hari ini. Betul? Kita sangat-sangat butuh pengharapan hari-hari ini ya. Kemarin ada sebuah fenomena FOMO dengan rebutan beli emas. Oke gitu ya. Kayaknya kalau nggak beli emas ada sesuatu yang salah gitu. Oke. Siapa yang rindu lihat isi surat Tuhan? Lambaikan tangan. Oke, kita lihat satu-satu ya. Jadi bagaimana Tuhan kepada bangsa yang hancur dan tidak punya masa depan, tidak punya pengharapan. Lalu Tuhan janji aku akan berikan masa depan yang penuh pengharapan. Bagaimana Tuhan memberikan itu? Prosesnya bagaimana? Nah, kita lihat prosesnya. Yang pertama, Tuhan menegaskan yang namanya sumber pengharapan. Katakan sama-sama, sumber pengharapan. Jadi pengharapan itu ada sumbernya gitu ya. Yeremia 29 ayat yang keempat, ini salah satu isi surat Tuhan nih. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ini kata-kata ini khas banget sebagai kalimat pembuka surat ya. Kepada dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ini kayaknya kalimat biasa, tapi di dalam kalimat ini kita tahu, saudara, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai bukan hanya Tuhan semesta alam, artinya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, ya semesta alam dikuasai sama Tuhan gitu, ini Tuhan yang hebat. Ini Tuhan yang besar. Tapi kemudian Tuhan memperkenalkan dirinya, Allah Israel. Artinya bukan hanya Allah yang disembah Israel, tapi Allah yang peduli tentang Israel, Allah yang punya relation dengan Israel. Karena itu dia memperkenalkan dirinya, ini surat dari Allah Israel. Kalau saya bilang, kalau saya memperkenalkan diri, saudara perkenalkan nama saya Pendeta Hendrik Timadius gitu ya. Saya ini suami dari seorang istri, saya ini suami dari Gracia Tirtawirya. Kalau disebut begitu berarti, sebut nama berarti punya relation, betul ya. Ini sama dengan Tuhan nih, ya Allah Israel, Allah yang punya hubungan. Jadi saudara begini, di dalam situasi yang sulit, kehidupan umat Tuhan, orang-orang cenderung cari sumber pengharapan, sesuatu yang dia bisa genggam, sesuatu yang dia bisa lihat. Contoh emas, bisa digenggam, bisa dilihat, bisa disimpan. Keadaan lagi sulit, emas kayak jangkar pengharapan lah gitu, kalau ada apa-apa emas bikin aman, kira-kira gitu saudara ya. Tapi hari ini firman Tuhan bilang, sumber pengharapan itu bukan apa, tapi sumber pengharapan itu siapa? Dalam situasi sulit kehidupan, Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita semua, supaya kita tahu kita tidak sendiri, kita tidak dilupakan, kita punya Allah yang bukan hanya mengenal kita, tapi Allah yang berhubungan dengan kita. Siapa namanya saudara? Yesus. Yang bersyukur punya Allah yang namanya Yesus. Kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Waktu saya berumur 29 tahun, karir lagi naik, kerja di perusahaan bagus, lulus dari sekolah yang baik. Dan saya pikir saya ini indestructible. Gak mungkin turun lah ya. Gak mungkin ngalamin kemalangan seperti orang-orang, ada yang PHK, ada yang, saya pikir saya ini nggak mungkin hancur gitu ya.
Lalu tahun 99 pada waktu itu Tuhan izinkan saya mengalami situasi keuangan yang sampai minus. Saksi hidupnya adalah pacar saya. Tapi untungnya pacar itu sekarang jadi istri saya. Jadi aman rahasia saya, saudara, gitu. Ya, kesulitan keuangan minus. Saudara tahu apa artinya minus kan ya? Nah, salah satu uang yang saya bikin minus adalah uang dari mama kandung saya. Jadi dalam situasi yang putus asa waktu itu ya, putus asa, udah jadi orang Kristen sih, masih bayi. Putus asa, tiba-tiba saya nggak dapat pernyataan Tuhan atau gimana gitu ya. Saya hanya hati aja, saya harus ketemu mama nih. Saya kan tinggal dan kerja di Jakarta, mama ada di Cimahi, Bandung. Saya hanya bilang, saya harus ketemu mama. Di dalam situasi yang hopeless ini. Dan benar, saya ketemu mama. Begitu ketemu dengan mama, saya nangis. Ya saya ceritain, saya ini minus. Lalu saya nangis, saya peluk mama, mama peluk saya, mama juga nangis. Dan mamanya bilang satu hal gini, enggak apa-apa. Hanya kata-kata itu, enggak apa-apa. Saya nangis karena yang saya anggap orang hebat begini, bisa mengecewakan mama gitu ya. Tapi mama bilang enggak apa-apa. Wah, titik itu adalah titik balik saya kembali ke Jakarta dengan sebuah pengharapan. Jadi sumber pengharapan itu bukan apa, tetapi siapa. Kita bersyukur kita punya Allah yang punya hubungan dengan kita ya. Dialah sumber pengharapan kita semua. Haleluya. Nah, kita lagi bicara proses bagaimana Tuhan memberikan masa depan dan memberikan pengharapan. Yang pertama, Tuhan nyatakan dialah sumber pengharapan. Yang kedua, saudara, di dalam proses Tuhan membangkitkan pengharapan. Tuhan memberikan masa depan yang gilang gemilang kepada kita. Tuhan mau kita mengaktualisasikan pengharapan. Yuk kita katakan sama-sama, ini kata-kata yang suka kepleset ya. Aktualisasi pengharapan. Apa itu aktualisasi pengharapan? Pengharapan bukan hanya duduk diam manis. Di dalam pengharapan kalau kita mau terima pengharapan yang semakin penuh, semakin tergenapi, kita harus mengaktualisasikan, artinya lakukan bagian kita. Do something. Di dalam, coba, saudara sepakat gak dengan saya? Di dalam situasi yang paling sulit di dalam kehidupan kita atau kehidupan semua orang, maka kecenderungan manusia adalah do nothing. Aduh gue udah babak belur deh, gue cari healing dulu deh. Do nothing, gak lakukan apa-apa. Tapi Tuhan mau kita do something, lakukan sesuatu, aktualisasikan pengharapan itu. Dan itu yang terjadi saudara dengan isi surat Tuhan. Tuhan di dalam suratnya ngomong begini, Yeremia 29 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Tuhan kasih perintah kepada umat Israel yang sekarang bukan lagi di Yerusalem, tidak lagi punya bait Allah, mereka sekarang ada di Babel, di negeri yang asing, di negeri yang tidak mengenal Allah. Negerinya tidak mengenal Allah, berarti tidak ada tempat ibadah buat mereka. Ya, Tuhan bilang begini, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Coba, saya mau pastikan kita semua memahami ayat ini ya. Kota yang dimaksud di ayat yang ke-7 ini mana? A, Yerusalem. B, Babel. Kota mana? Babel. Kaget enggak? Saudara kaget enggak ketika di sini Tuhan memerintahkan bukan doakan Yerusalem, usahakan Yerusalem yang udah ada di belakang mereka, udah hancur ya. Tuhan ngomong sama mereka, kamu diam di Babel,
Dan bukan hanya diem ngekos gitu ya, untuk 1 tahun, 2 tahun. Diemnya adalah buat kebun. Buat kebun artinya diem untuk jangka waktu yang lama. Usahakan kesejahteraan kota itu, berdoa untuk kota itu. Wow, kaget. Waktu saya mendengar kembali surat Tuhan ini saya kaget. Tuhan bener nih Tuhan. Saya maunya ke Yerusalem, balik Tuhan, betul ya. Waktu situasi sulit, kita tuh pengen apa biasanya? Shortcut, jalan pintas. Tuhan saya pengennya begini, kembali ke situ, ini jalan pintasnya. Tapi Tuhan seringkali bilang, enggak, jangan ambil jalan pintas itu. Lakukan ini, lakukan sesuatu yang mungkin bukan selera kita nih ya. Yang mungkin kita pikir, Tuhan gak mungkin model beginian. Tuhan kan biasanya rohani banget gitu ya. Jadi kalau ada suara Tuhan yang ngomongin tentang pekerjaan atau tentang apa, peluang usaha, wah ini mah duniawi. Tuhan gak mungkin ngomong tentang yang beginian. Salah saudara. Oke ya. Jadi betapa kagetnya saya ketika saya menyadari bahwa sekarang Tuhan ngomong, usahakan kesejahteraan kota Babel, berdoalah untuk Babel. Jadi pelajarannya gini, pengharapan itu berarti berdoa dan bekerja dalam kondisi paling sulit sekalipun. Do something. Kalau anak-anak muda lagi ada masalah, apa yang mereka alami biasanya? Pastor, saya lagi ada masalah dengan si A gitu kan ya. Oke, yang para pastor cek biasanya bagaimana kehidupan rohani mereka gitu ya. Gimana doa kamu? Gimana kamu perenungan firman kamu, pembacaan firman kamu? Biasanya anak muda ini akan bilang begini, oh pastor, taulah kalau lagi kondisi begini mana bisa gua doa. Mana bisa fokus baca firman, pikirannya melayang-layang gitu ya, kepada si X gitu kan. Mana bisa doa kepada Tuhan, pikirannya melayang-layang kepada persoalan yang sangat berat itu. Saya mau bilang gini, kalau kita ada di dalam kondisi yang seperti itu, do something. Aktualisasikan pengharapan. Sesedikit apapun yang kita bisa kerjakan dan kita bisa lakukan dan dibawa di dalam doa, maka itu adalah langkah. Sedikit langkah, tapi itu adalah langkah yang besar di dalam penggenapan pengharapan akan janji-janji Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang minta kita hari ini do something. Oke. Nah, kita lagi di dalam proses apa? Kita pengen lihat bagaimana Tuhan memproses umatnya supaya mereka bisa menerima masa depan dan pengharapan. Ya. Yang pertama tadi dikatakan Tuhan memproses dengan cara dia menyatakan, menegaskan siapa itu sumber pengharapan. Yang kedua Tuhan mau umatnya mengaktualisasikan pengharapan. Dan yang ketiga, Tuhan akan kasih warning, jebakan pengharapan semu. Di mana orang butuh pengharapan yang sejati, maka di saat yang sama akan muncul beragam versi pengharapan yang palsu. Ini udah hukum ekonomi, di mana ada permintaan tinggi akan satu barang, dapat dipastikan barang itu banyak yang palsunya. Benar gak? Hukum ekonomi ya saudara ya. So, jadi ini juga berlaku. Kalau kita lagi membutuhkan pengharapan dan pengharapan ini kayaknya lagi langka, jalan lagi ketutup gitu. Di saat itu biasanya, entah itu iblis, entah itu daging kita, entah itu dunia, akan menawarkan opsi. Sesuatu yang bagus tapi itu adalah pengharapan semu. Karena itu Tuhan bilang, Tuhan tulis juga nih di dalam suratnya kepada Israel di Babel. Di dalam ayat ini dikatakan, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu,
dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Si nabi ini bilang apa sih? Kok sampai Tuhan bilang jangan kamu diperdayakan nabi? Bukannya biasanya Tuhan ngomong dengarkan apa yang dikatakan nabi gitu ya. Kok kali ini Tuhan ubah nadanya? Jangan kamu ditipu oleh nabi-nabi. Nabi-nabi apa ini? Ini nabi-nabi palsu. Apa itu nabi palsu? Nabi yang bernubuat untuk menawarkan pengharapan yang palsu. Jadi pada saat mereka ditawan di Babel, mereka lagi resah, mereka lagi gelisah, belum punya rumah, belum punya kebun. Mereka lagi pusing, gimana ya cara kembali ke Yerusalem cepat-cepat gitu kan ya. Ada nabi yang bernubuat, jangan khawatir hai umatku, aku masih mengasihi engkau. Aku akan segera membawa engkau kembali ke Yerusalem. Padahal itu bukan kehendak Tuhan. Kelihatannya bagus ya, segera kembali ke Yerusalem. Padahal itu bukan kehendak Tuhan. Itu nabi palsu, itulah pengharapan palsu. Jadi proses yang Tuhan lakukan kepada kita pada saat Dia mau berikan kepada kita a future and a hope, masa depan dan pengharapan. Tuhan akan hadapkan kita kepada pilihan ini. Mana yang kamu mau ambil, pengharapan yang sejati atau pengharapan yang semu? Dan hati-hati saudara kita memilih ya, karena pengharapan semu itu berarti mirip dengan yang aslinya. Tergantung KW berapa, KW 1 lebih dekat dengan aslinya, katanya begitu saudara. Satu ketika di masa yang sulit tahun 98, Indonesia mengalami masa yang sangat sulit tahun 98. Banyak orang di PHK, usaha-usaha hancur lebur. Pada waktu itu sekarang kurs rupiah kita 15.000, lagi 16.000 ya. Normal ya, 15.000, 16.000 oke lah. Nah, tahun 98 kurs kita itu di awalnya sekitar 2.500 sampai 3.000. Tiba-tiba naik jadi 15.000. Kebayang seperti apa kacau balaunya situasi ekonomi Indonesia? Ya, semua usaha, semua pekerjaan. Jalan tol Jakarta Tangerang dari dulu udah terkenal super macet. Tahun 98 sunyi senyap saudara ya, silakan mau. Kalau ada yang hobi balap itu ya 190 km per jam gitu. Sunyi senyap saudara. Oke, banyak orang dirumahkan. Ada kerusuhan yang menimpa di bulan Mei. Kita semua ronda malam. Ronda malam itu apa? Night watch ya, ikut jaga gitu. Karena situasi keamanan nggak bagus. Nah di perkumpulan ronda malam ini ya. Nah saudara bersyukur punya yang namanya fuel, komsel yang namanya fuel. Komsel saya waktu itu adalah ronda malam gitu saudara ya. Wah kamu gimana, nggak dapat pekerjaan, wah lancur, wah susah. Tiba-tiba ada seorang yang menawarkan pengharapan palsu. Kita ini semua nasib kita baik atau buruk ditentukan oleh garis tangan gitu. Jadi dia kasih tahu sama kita ada orang pintar yang bisa mengubah garis tangan di perumahan kami Citra Raya Tangerang. Di blok G, ya di klaster di mana saya tinggal sekarang. Ada dukun. Nah kita kan, untung saya skeptis gitu ya. Dari dulu apa garis tangan hubungannya dengan nasib gitu kan. Nah tapi teman saya ada yang nyoba gitu. Dia datang ke orang pintar itu. Kita giliran ronda malam berikutnya kita penasaran. Oke, si orang pintar itu ngapain, lakukan apa kepada kamu? Saya lihat tangannya ya, tangannya udah dilipat begini saudara. Ini tangan normal kan begini, ini tangan diginiin lalu dilakban untuk beberapa minggu saudara. Dengan harapan dilakban beberapa minggu garis tangannya berubah, garis tangan berubah, nasib berubah. Nah jadi betul di saat sulit akan muncul pengharapan-pengharapan yang palsu. Hati-hati ya saudara. Oke. Yang terakhir saudara, Tuhan memproses umatnya supaya bisa menerima pengharapan, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Maka Tuhan akan memproses
Dia nyatakan siapa sumber pengharapan. Dia minta kita aktualisasikan pengharapan. Dia kasih peringatan tentang pengharapan yang palsu. Dan yang terakhir dia kasih tahu landasan pengharapan. Saudara, Yeremia 29 ayat 10. Ini isi surat Tuhan juga ya saudara ya. Dikatakan begini, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah, di satu titik Israel menerima janji yang spesifik. Israel sekarang tahu mereka akan tinggal di Babel selama 70 tahun. Dan sesudah itu baru Tuhan akan kembalikan mereka ke Babel. Saudara, Alkitab katakan begini, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi dasarnya kenapa orang bisa punya iman atau tidak punya iman, dasarnya kenapa iman seseorang kuat atau iman seseorang lemah, dasarnya bukan rasa percaya diri kita atau sugesti yang kita miliki, tetapi dasarnya adalah mendengarkan firman Tuhan. Disitulah iman bangkit. Dan Israel saat itu mendengarkan firman Tuhan yang berkata, kamu akan tinggal di sini 70 tahun. Kuat-kuatin, jangan berontak. Diproses nih kamu 70 tahun. Baru nanti aku akan menepati janjiku, aku akan mengembalikan kamu ke Yerusalem. Pada akhirnya selalu ada jalan keluar, dan untuk setiap jalan keluar Tuhan berikan landasannya. Firman Tuhan membangkitkan iman sehingga pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Yang bersyukur pengharapan kita tidak pernah mengecewakan, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Wow, saya undang tim worship bersama dengan saya. Kita bangkit berdiri ya. Saya mau kita sama-sama deklarasikan iman kita. Roma 15 ayat 13, slide yang terakhir. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Ingat saudara ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Baca sama-sama, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Di dalam situasi yang paling sulit sekalipun, Tuhan berikan kepada kami masa depan. Tuhan berikan kepada kami pengharapan. Tuhan proses kami step by step. Kami tidak ditinggalkan, kami tidak sendirian ya Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam pengucapan syukur anak-anak-Mu hari ini, saat kami ucapkan terima kasih, Tuhan limpahkan kekuatan yang baru. Tuhan limpahkan kekuatan yang baru. Tuhan berikan mata yang terang untuk melihat di ujung sana ada cahaya pengharapan, ada cahaya masa depan dari Tuhan. Itu Engkau Tuhan, itu Engkau yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dalam Engkau ada pengharapan Tuhan, ada masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini menguatkan setiap kami ya Bapa. Yang bawa terobosan bagi setiap kami ya Tuhan. Sehingga kami yang lemah Engkau yang kuatkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah membawakan firman-Mu.
Untuk pendeta Hendrik Timadius Tuhan, Engkau berkati beliau ya Bapa. Setiap keluarganya Engkau yang berkati, pelayanan yang Engkau berkati Tuhan. Apapun yang dikerjakannya, Engkau yang buat berhasil dan Engkau yang buat beruntung ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Yes. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Yes. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Yes. Dan kita yang siap menerima berkat Tuhan bersama-sama kita katakan Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus.